Hai guys, kembali lagi di channel Alur Movie. Jadi di video kali ini gua akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Don't Breathe tahun 2016. Jadi film ini bercerita tentang beberapa orang remaja yang pergi untuk mencuri uang di sebuah rumah. Dan rumah itu ditinggali oleh seorang kakek-kakek tua yang buta. Namun ternyata si kakek tua itu adalah seorang mantan tentara, yaitu veteran perang. Walaupun ia buta, namun ternyata insting mendengarnya dan juga mencium sangatlah baik. Dan yang akan membuat film ini horor adalah si kakek tua ini ternyata adalah seorang psikopat. Penasaran dengan filmnya? Mari kita mulai alur ceritanya guys. Tapi sebelum gue mulai, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan like juga. Kalau udah, langsung aja kita menuju alur ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan beberapa anak muda yang sedang merencanakan sesuatu. Dan ternyata mereka sedang merencanakan suatu perampokan. Ya, kalau di Indonesia ya disebut sebagai maling. Dan ternyata mereka akan merampok suatu rumah, yang dimana rumah itu ditinggali oleh seorang pria tua. Oh iya, di sini gua akan memperkenalkan kalian kepada karakter-karakter yang ada di film ini, yaitu Rocky, Alex, Money. Ya, mereka bertiga ini akan merampok di rumah si pria tua tersebut yang tadi di awal film. Mereka pun merencanakannya pada malam hari. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka akan bersiap-siap untuk merampok rumah pria tua tersebut. Sebelum mereka beraksi, mereka pertama-tama melumpuhkan anjing dari si pria tua itu. Setelah melumpuhkan anjing tersebut, mereka pun langsung menyuruh Rocky untuk masuk membobol rumah tersebut. Akhirnya Rocky pun masuk lewat jendela. Setelah berhasil masuk, ia pun langsung membukakan pintu untuk si Money dan Alex masuk. Dan akhirnya mereka bertiga pun berhasil masuk. Tapi sebelum mereka melakukan aksi mereka di dalam rumah tersebut, pertama-tama mereka harus membius si kakek tua itu. Akhirnya si Money pun pergi untuk membius si kakek tua tersebut menggunakan sebuah gas yang bisa membuat orang tertidur. Akhirnya si kakek tua tersebut tertidur. Scene berpindah di mana Rocky menemukan sebuah pintu yang sangat ditutup rapat. Akhirnya berinisiatif untuk membuka pintu tersebut. Dan ternyata si Manny akan membuka pintu tersebut menggunakan pistol Beretta 9 mm. Karena hal tersebut, Alex pun merasa takut. Karena ini sudah masuk dalam kategori perampokan bersenjata. Karena takut akan dihukum sangat berat, Alex pun tidak jadi mengikuti mereka. Dan Alex ini pun langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Singkat cerita, si Manny pun berhasil membuka pintu tersebut. Akhirnya mereka berdua pun akan segera masuk. Namun tiba-tiba si kakek tua itu telah terbangun karena mendengar suara tembakan. Namun di sini si Manny berbicara kepada kakek tua tersebut bahwa ia sedang mabuk dan tersesat di rumah kakek tua itu. Namun saat kakek tua itu berjalan mendekati si Manny, si kakek ini tidak sengaja menginjak gembok yang tadi Money hancurkan. Akhirnya kakek itu mengetahui bahwa rumahnya sedang dibobol. Karena panik, si Money pun langsung menodongkan senjata kepada kakek tua itu. Perlahan-lahan si kakek tua itu datang menghampiri si Money. Dan tiba-tiba kakek itu pun langsung mencekik si Money dan langsung menembakkan pistol itu ke leher Money, yang mengakibatkan Money langsung tewas di tempat. Si Rocky yang melihat hal tersebut hanya bisa pasrah melihat temannya Money mati. Karena takut, si Rocky pun perlahan-lahan merangkak dan bersembunyi. Dan kakek itu pun pergi ke arah ruangan Rocky bersembunyi. Dan sepertinya kakek itu sedang mengecek sesuatu. Yap, dia sedang mengecek uang yang ada di sebuah berangkas. Dan hal itu dilihat tepat oleh si Rocky. Scene berpindah di mana si Alex kembali karena mendengar suara tembakan. Saat si Alex masuk, ia kaget melihat Money yang sudah tewas. Anjir, di sini gue sedikit heran karena masa si Money bisa kalah dengan orang yang buta. Ya mungkin si Money kena azab karena membobol rumah orang memakai pistol. Scene berpindah di mana si Alex yang sudah menemukan keberadaan dari si Rocky. Sebelum mereka berdua pergi, Alex mengambil uang yang tadi si pria tua itu cek di berangkas tersebut. Dan benar saja, di dalam berangkas tersebut terdapat sejumlah uang yang sangat banyak, yaitu 300.000 US dollar. Setelah mengambil uang tersebut, mereka berdua pun langsung pergi kabur dari rumah itu, melewati ruang bawah tanah dari rumah tersebut.
Saat si Alex menyalakan lampu di ruang bawah tanah tersebut, tiba-tiba muncul seorang wanita dari belakang si Alex. Ya, kalian pasti bertanya, siapa sebenarnya wanita ini? Setan atau manusia? Nanti juga akan terjawab. Karena suara yang ditimbulkan dari wanita ini sangat berisik, akhirnya kakek tua itu mengetahui keberadaan dari dua pencuri itu, yaitu Rocky dan Alex. Scene berpindah di mana Rocky dan Alex sedang terkaget-kaget karena perempuan itu adalah seseorang yang telah membunuh anak dari si kakek tua itu. Dan uang yang mereka berdua curi adalah uang damai yang diberikan oleh wanita tersebut karena telah membunuh anak dari si kakek tua itu. Sampai di sini kalian sudah paham siapa wanita itu. Setelah itu wanita tersebut seperti menunjuk-nunjuk ke arah sebuah berangkas. Scene berpindah di mana si kakek yang sudah mulai datang. Karena si Rocky dan Alex ini tahu bahwa kakek itu sudah dekat, mereka berdua pun langsung membuka berangkas tersebut, dan isi dari berangkas tersebut adalah sebuah kunci untuk membuka ikatan pada si wanita itu. Setelah mendapatkan kunci tersebut, mereka pun langsung melepaskan wanita tersebut dan langsung pergi untuk mencari jalan keluar. Saat si Alex sedang membuka pintu agar mereka bisa keluar, tiba-tiba si kakek itu muncul dari atas. Anjir, ini kakek atau setan? Si kakek itu pun langsung menembaki mereka dan tepat mengenai kupingnya si Alex. Namun di sini Alex tidak mati, melainkan wanita itu yang terkena tembakan dari si kakek itu karena kakek itu buta. Mereka berdua pun langsung berlari untuk bersembunyi. Saat kakek itu mengecek siapa yang ia bunuh, ternyata yang ia bunuh adalah wanita yang tadi diselamatkan oleh Alex dan Rocky. Namun anehnya si kakek ini terlihat seperti menangis. Dan ternyata si wanita ini sedang menghamili anak dari si kakek tua itu. Anjir, di sini gua sudah mulai heran. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Ternyata si kakek ini telah mengurung wanita ini selama 8 bulan. Mengapa bisa begitu? Karena si kakek tua ini telah melakukan pengencrotan kepada wanita ini. Anjir, kakek ini emang bangsat sekali. Kenapa ia tidak kawin saja? Dasar, malah ngencrotin anak orang. Karena kematian wanita tersebut membuat kakek itu marah. Ia pun langsung berdiri dan membunuh semua lampu yang berada di sana, dan akan segera membunuh mereka berdua. Setelah sudah membunuh semua lampu yang ada di rumah itu, si kakek tua ini pun langsung memburu Alex dan juga Rocky. Saat si Alex sedang mengendap-endap, tiba-tiba ia dicekik oleh kakek tersebut. Dan kakek itu pun langsung ingin menembak si Alex, namun pelurunya ternyata habis. Akhirnya ia mencekik Alex hingga Alex hampir kehabisan nafas. Namun Alex berhasil lolos dengan kepintarannya. Singkat cerita saja, Alex dan Rocky sudah bertemu. Mereka berdua pun langsung mencari jalan keluar. Singkat cerita saja, mereka berhasil menemukan jalan keluar dan langsung pergi untuk bersembunyi di suatu ruangan yang ada di rumah tersebut. Mereka berdua pun langsung mengganjal pintu yang ada di ruangan itu menggunakan sebuah lemari yang sangat besar. Namun ternyata si kakek itu sangat kuat. Ia mendobrak-dobrak pintu tersebut sampai hancur. Alex pun langsung menyuruh Rocky untuk naik lewat ventilasi udara, karena Alex akan menahan pintu tersebut. Saat Alex menahan pintu tersebut, ternyata kekuatannya kalah jauh. Kakek itu sangat kuat, hingga membuat Alex terpental. Dan sialnya anjing yang tadi di awal film mereka bius telah bangun dan sadar. Akhirnya anjing itu pun langsung menyerang si Alex hingga Alex terlempar keluar jendela, yang membuatnya langsung segera pingsan. Scene berpindah di mana Rocky yang sedang merangkak di ventilasi udara. Ia pun menemukan jalan keluar, namun terlalu jauh. Saat ia sedang berusaha untuk menggapainya, tiba-tiba anjing yang tadi menyerang Alex masuk ke dalam ventilasi udara itu karena mencium bau Rocky. Rocky yang panik pun langsung memaksa turun ke bawah, yang mengakibatkan tulang bahunya patah. Scene berpindah di mana Alex yang sudah sadar. Saat baru ingin berdiri, tiba-tiba kakek tua itu pun muncul dan langsung menembak si Alex. Namun tidak kena, malah mengenai kaca, yang membuat Alex pun terjatuh. Setelah terjatuh, Alex pun cepat-cepat berdiri karena ia harus mencari keberadaan dari si Rocky. Ia pun mencari ke setiap ruangan yang ada di sana. Namun tiba-tiba kakek itu pun muncul menggunakan sebuah revolver dan langsung menembak si Alex. Alex yang panik, ia pun bersembunyi. Saat Alex sedang bersembunyi, ia melihat sebuah palu
yang ada di atas meja. Akhirnya ia memutuskan untuk melawan si pria itu. Saat si kakek ini masuk, Alex pun langsung memukul tangannya menggunakan palu. Namun ternyata kakek itu sangatlah hebat. Ia pun langsung mengajar Alex hingga babak belur. Setelah itu ia pun langsung mengambil sebuah gunting rumput dan langsung menikam gunting rumput tersebut kepada tubuh Alex. Scene berpindah di mana Rocky yang sudah tersadar. Dengan penuh kesakitan ia pun mencoba keluar dari ventilasi tersebut. Akhirnya ia pun menemukan sebuah jalan keluar. Namun jalan keluar itu pun buntu atau terkunci. Namun dengan sekuat tenaga ia pun mencoba menendangnya. Dan berhasil. Saat ia ingin keluar, tiba-tiba kakek itu langsung muncul dan menarik kepalanya. Anjir, ini kakek apa setan? Setelah menangkap Rocky, kakek itu pun langsung meninju muka Rocky hingga Rocky pingsan. Saat Rocky tersadar, ia melihat dirinya sudah terikat sama seperti gadis yang mereka temui di ruangan bawah tanah tersebut. Setelah mengetahui kalau Rocky sudah sadar, kakek itu pun mengambil sebuah cairan, yaitu adalah sperma. Si kakek ini pun langsung mengambil cairan tersebut menggunakan alat seperti pemuas nafsu perempuan. Saat kakek ini ingin menusukkan cairan tersebut ke Rocky, tiba-tiba Alex datang dan langsung menghantam kepalanya menggunakan palu. Ya, pasti kalian bertanya kenapa Alex masih hidup. Karena yang ditikam oleh kakek tua itu salah. Dia menikam jasad dari si Manny, bukan menikam si Alex. Ya begitulah, karena dia buta. Setelah itu Alex pun langsung melepaskan ikatan pada si Rocky. Dan tak lupa Alex pun memborgol tangan dari si kakek tua itu agar si kakek tua ini menjadi tidak berdaya. Namun di sini Rocky kelihatan sangat emosi. Ia pun mengambil suntikan tadi dan langsung menusuknya ke arah mulut dari si kakek tua itu. Anjir, di sini gua baru lihat ya, lelaki makan sperma. Setelah itu mereka pun lari ke atas untuk mencari jalan keluar. Singkat cerita, mereka berdua telah sampai ke pintu depan. Saat pintu itu baru berhasil dibuka, tiba-tiba Alex ditembak oleh si kakek itu. Anjir, di sini gua merasa rada emosi ya. Kenapa tadi Alex tidak membunuhnya saja? Dasar bodoh. Akhirnya si Rocky pun langsung berlari ke arah luar dan langsung pergi untuk menyelamatkan diri dengan membawa uang sebesar $300 tersebut. Namun ternyata anjing dari kakek tua tersebut mengejar si Rocky. Dengan cepat Rocky pun langsung masuk ke dalam mobil yang tadi mereka pakai sebelumnya. Dan sialnya lagi, uang sebesar itu tertinggal di luar. Akhirnya Rocky pun merencanakan sesuatu dengan menjebak anjing itu. Akhirnya ia pun berhasil menjebak anjing tersebut. Namun tiba-tiba si kakek tua itu pun datang dan langsung memukul kepalanya si Rocky. Saat si Rocky tersadar, ternyata ia kembali lagi ke rumah itu. Akhirnya ia memiliki ide untuk menyalakan alarm dari rumah itu. Karena kakek ini tidak bisa mendengar pergerakan dari si Rocky, akhirnya Rocky pun langsung menghantam kakek tersebut menggunakan sebuah linggis, yang membuat kakek tersebut pun langsung terjatuh ke dalam basementnya. Setelah berhasil mengalahkan kakek tua tersebut, si Alex pun langsung pergi membawa uang itu. Dan scene berpindah ke beberapa hari kemudian, di mana Rocky dan adiknya akan segera pergi ke California karena itu yang mereka impikan dari lama. Namun saat sedang makan, dan tiba-tiba Rocky mendengar sebuah berita yang menyatakan bahwa ada seorang kakek-kakek tua yang dirampok. Namun kondisinya baik-baik saja. Dan film pun tamat. Kesimpulan dari film ini adalah jangan pernah meremehkan seseorang karena bisa saja seseorang itu lebih hebat daripada kalian. Gua dari Alur Movie, see you in the next time. Wah, tapi anjir sih, ini memang kakek tua ini memang Terminator guys. Anjir, sumpah ini Terminator parah.